Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati Anisa Alfuadah dengan NIM 4421085 dari kelas 4A jurusan Teknologi Pangan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai uji bilangan peroksida atau kualitas minyak. Lipid merupakan molekul yang tidak larut dalam air atau nonpolar, tapi larut dalam pelarut yang agak polar atau nonpolar, misalnya seperti kloroform. Minyak goreng merupakan minyak yang dimasak bersama bahan pangan atau dijadikan sebagai medium penghantar panas dalam memasak bahan pangan. Minyak goreng mengandung vitamin A, D, E, dan lemak untuk pembentukan sel serta pertahanan tubuh, sehingga minyak goreng bermanfaat bagi kesehatan. Namun, minyak goreng juga dapat berbahaya bagi tubuh, disebabkan oleh penggunaannya dalam proses memasak, seperti pemanasan dengan suhu tinggi agar makanan terasa lebih gurih. Pemanasan suhu tinggi dapat mengoksidasi minyak goreng dan menghasilkan radikal bebas. Minyak goreng atau yang biasa disebut juga RBD atau Refined Beige Deodorized olein merupakan salah satu hasil olahan kelapa sawit yang menjadi bahan makanan pokok yang mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah. Minyak goreng dikonsumsi oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang status sosial, ekonomi, dan politik. Rusaknya minyak goreng dapat diketahui melalui uji bilangan peroksida. Bilangan peroksida merupakan salah satu senyawa yang dapat menentukan kualitas minyak goreng. Apabila bilangan peroksida melebihi 1 mg oksigen per kilogram, maka kualitas minyak goreng sudah tidak lagi baik. Angka peroksida menunjukkan ketengikan minyak goreng akibat proses oksidasi serta hidrolisis. Kerusakan minyak karena pemanasan pada suhu tinggi disebabkan oleh proses oksidasi dan polimerisasi. Pada suhu tinggi 200–250 derajat Celcius, terjadi kerusakan minyak yang akan mengakibatkan keracunan dalam tubuh dan berbagai macam penyakit, misalnya seperti diare, pengendapan lemak dalam pembuluh darah, arteriosklerosis, kanker, dan menurunkan nilai cerna lemak. Uji bilangan peroksida dapat ditentukan dengan menggunakan metode titrasi iodometri. Prinsip dari titrasi iodometri ini adalah senyawa dalam lemak atau minyak akan dioksidasi oleh kalium iodida atau Ki
dan iod yang dilepaskan kemudian dititrasi dengan tiosulfat. Titrasi iodometri merupakan suatu proses tak langsung yang melibatkan iod. Ion iodida berlebih ditambahkan ke dalam suatu agen pengoksidasi yang membebaskan iod dan kemudian dititrasi dengan Na2, S2, O3 atau natrium tiosulfat. Titrasi iodometri merupakan titrasi redoks. Banyaknya kolom natrium tiosulfat yang digunakan sebagai titran setara dengan iodium yang dihasilkan sebagai titrat dan setara dengan banyaknya sampel. Alat dan bahan yang digunakan pada titrasi iodometri itu antara lain yang pertama ada neraca analitik, yang kedua ada Erlenmeyer 250 mili, yang ketiga ada pipet gondok, yang keempat ada labu ukur, yang kelima ada pipet volume 1 mili, dan yang terakhir ada sampel. Prosedur kerja dari titrasi iodometri untuk mendapatkan hasil angka peroksida yaitu pertama kita timbang dengan teliti 5 kurang lebih 0,05 gram sampel W ke dalam Erlenmeyer asah 250 mili yang kering. Kedua, tambahkan 50 mili larutan asam asetat glasial isooktan, tutup Erlenmeyer dan aduk hingga larutan homogen. Selanjutnya, tambahkan 0,5 mili larutan kalium iodida jenuh dengan menggunakan pipet ukur. Kemudian, kocok selama 1 menit. Keempat, tambahkan 30 mili air sulin, kemudian tutup Erlenmeyer dengan segera. Kocok dan titrasi dengan larutan natrium tiosulfat 0,1 N hingga warna kuning hampir hilang. Kemudian, tambahkan indikator Kg 0,5 mili dan lanjutkan pentitrasian. Kocok kuat untuk melepaskan semua iod dari lapisan pelarut hingga warna biru hilang. Yang kelima, lakukan penetapan duplo. Yang keenam, lakukan penetapan blanko. Dan yang terakhir, hitung peroksida dalam sampel. Bilangan peroksida dapat didefinisikan sebagai jumlah meg peroksida dalam setiap 1000 gram atau 1 kilo minyak atau lemak. Asam lemak tak jenuh dapat mengikat oksigen pada ikatan rangkapnya, membentuk peroksida, dan selanjutnya terbentuk senyawa aldehid, senyawa lakton, maupun senyawa akrolain. Hal inilah yang menyebabkan bau dan rasa yang tidak enak, serta kekentan minyak. Semakin besar nilai bilangan peroksida, maka akan semakin banyak peroksida yang terdapat pada sampel.
Peroksida terbentuk pada tahap inisiasi oksidasi sebuah atom hidrogen yang terikat pada suatu atom karbon lain yang mempunyai ikatan rangkap, dapat disingkirkan oleh suatu energi kuantum sehingga membentuk radikal bebas. Pada tahap inisiasi oksidasi ini, hidrogen diambil dari senyawa asam lemak tidak jenuh menghasilkan radikal bebas. Molekul-molekul minyak yang mengandung radikal bebas mengalami oksidasi. Kemudian, radikal ini bereaksi dengan oksigen membentuk radikal peroksi atau peroksida aktif. Yang selanjutnya dapat membentuk hidroperoksida, bersifat sangat tidak stabil dan mudah pecah menjadi senyawa dengan rantai karbon yang lebih pendek, sehingga dapat mengambil hidrogen dari molekul tak jenuh lain menghasilkan peroksida dan radikal bebas yang baru. Hal ini dipercepat oleh radiasi tinggi, energi panas, katalis logam atau enzim. Senyawa dengan rantai C lebih pendek ini adalah asam-asam lemak, aldehid, dan keton yang bersifat volatil dan menimbulkan bau tengik pada lemak. Kelebihan dari metode titrasi iodometri adalah penelitian berlangsung lebih cepat karena titrat dan titran langsung bereaksi. Sedangkan kekurangan dari metode titrasi iodometri ini adalah penitratnya mudah terurai oleh cahaya, sehingga preparasi contoh harus dilakukan terlebih dahulu. Pada titrasi dikhawatirkan kehilangan iod-iod. Dalam keadaan asam larut, iod dapat dioksidasi oleh udara. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan titrasi iodometri ini yaitu penambahan amilum sebaiknya dilakukan saat menjelang akhir titrasi, di mana hal ini ditandai dengan warna larutan menjadi kuning muda, dari oranye sampai coklat akibat terdapatnya I2 dalam jumlah banyak. Titrasi harus dilakukan dengan cepat, meminimalisir terjadinya oksidasi iodida oleh udara bebas. Sekian penjelasan mengenai analisis bilangan peroksida. Terima kasih sudah menonton.